Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa sehingga sampai saat ini kita pinaringan ya, diberi oleh Allah karunia yang besar. Nikmat besar itu ada 4. Nikmat iman, nikmat Islam. 2 lagi sering dilupakan. Apa itu? As-siha wal faragu, sehat dan sempat. Terkadang orang itu tertipu. Oleh Allah dikasih iman, alhamdulillah. Oleh Allah dikasih Islam, alhamdulillah. Oleh Allah dikasih sempat, cuma loro. Udunen 5, jebrot 3 kali loro. Ya punya alasan tidak ke masjid, punya alasan tidak ikut pengajian. Aku loro. Oleh Allah dikasih iman, alhamdulillah. Oleh Allah dikasih Islam, oleh Allah dikasih sehat, cuma kesempatannya dicabut oleh Allah, jadi tidak sempat. Ada saja alasan. Kesel baru kuliah, ada tugas, macam-macam. Ya. Padahal itu dicabut oleh Allah kesempatan emas, kesempatan untuk beribadah, kesempatan ikut taklim. Wah, itu dicabut oleh Allah. Jangan main-main itu. Maka orang yang diberi kesempatan seperti ini, diberi kenikmatan sehat seperti ini karunia Allah besar, nikmat Allah yang besar. Alhamdulillah, disyukuri. Alhamdulillah, oleh Allah dikasih nikmat iman, alhamdulillah dikasih nikmat Islam, alhamdulillah dikasih nikmat sehat, alhamdulillah dikasih nikmat kesempatan. Ya, kesempatan untuk mendoakan leluhur, kesempatan mendoakan ayah ibu kita, mbah kita, nenek moyang kita yang sudah pergi, kita doain terus. Itu kesempatan emas seperti itu luar biasa. Ya, luar biasa ini. Banyak orang kuat, tapi kalau ke masjid tidak kuat berarti orang lemah. Orang kuat itu bukan yang iso ngangkat truk. Orang kuat itu bukan orang yang iso banting silinder. Ya. Orang kuat itu bukan orang yang bisa ngejimnya, angkat besinya. Bukan itu orang kuat itu. Orang kuat itu orang yang bisa melangkahkan kakinya menuju masjid. Itu orang kuat. Orang kuat itu. Ya, menurut Allah. Baik. Al-Fatihah khususan mu'allif hadal kitab al-marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita melanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemarin sampai ahabbullahu ta'ala abdan. Allah mencintai seorang hamba itu kenapa? Yang pertama, samhan idza ba'a. Dia berbuat baik ketika menjual. Wa samhan idza ishtara. Dan berbuat baik ketika membeli. Wa samhan idza qada, dan berbuat baik ketika berhutang. Wa samhan idza qada, dan berbuat baik ketika menagih hutang. Sampai situ. Kemudian ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man. Wah, ini Allah mencintaimu, Allah mencintai kalian, atau yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian, satu, aqallukum tu'man, yang mangane titik. Mangan itu gak usah banyak-banyak, berhenti sebelum kenyang, itu Allah senang, Allah suka, daripada berhenti sebelum tidak berhenti sebelum kelekean. Itu kita tanda kewarkan. Ya, jadi Allah mencintai orang yang aqallukum tu'man, makannya sedikit. Wa akhaffukum badanan, dan yang paling ringan BB-nya, berat badannya. Alhamdulillah kemarin saya timbang turun, masih amek 5 kilo. Turun. Ya, ini karena ada hadis ini. Wa akhaffukum badanan, yang paling ringan badannya. Rawahu Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Imam Ibnu Abbas. Kemudian berikutnya, ihtarisu minan nasi bisu'idzan. Berhati-hati untuk tidak suudon pada siapapun. Berhati-hati untuk tidak suudon. Kenapa suudon itu? Ya, kalau bahasa Bondowosonya ini negative thinking. Negative thinking. Coba persangkaan lah, jangan sampai. Jadi kepada orang itu walaupun bagaimana, itu harus disunahkan untuk selalu husnudzon. Ulama-ulama dulu itu bahkan rumahnya kemalingan pun dia husnudzon kepada maling. Oh, barangkali keluarganya tidak makan sehingga dia nyolong. Coba awak-awakan, wah kewetak ambil celurit maling. Itu terjadi di Betek sini, Pak. Abahnya Gus Lukman, namanya Kiai Fatah. Kiai Fatah ini sudah sepuh, ya, dan terkenal sabar dan selalu husnudzon. Suatu saat rumahnya kelebon maling. Kemudian beliau itu biasa bangun malam gitu ya, jam 3, setengah 3 bangun. Qadarallah, malingnya ini sudah nyiapkan, Pak. Pada kain, taplak gitu ya. Itu sudah barang-barang berharga itu sudah ditaruh di dalam kain itu, sudah ditaleni, sudah siap diangkat, sudah siap dibawa. Cuma malingnya ini gak iso metu, ndak bisa
keluar dari rumah itu. Jadi delok pintu itu gak ketok pintu, Pak. Mau nyerah di dalam itu. Mau nyerah di dalam. Bawaan sudah dibawa. Barang-barang berharga itu sudah ditaleni, sudah dibawa, mau dibawa. Cuma malingnya lupa pintunya di mana. Ya karena wiritannya Pak Yai ya. Sholawatnya yang Pak Yai ini. Karena ahli sholawat. Dibaca sholawat. Maling yang masuk ke rumah lupa pintunya. Bengong, mula aja di dalam itu. Sampai ditegur sama Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya keweden takut diperkarakan. Punyai bangun, bengok. Suruh tandangi, suruh dipendungi, suruh ini. Oh jangan. Sampai siang di dalam lupa pintu. Oleh Pak Yai disuruh duduk situ ya, nunggu saya tak wudhu sampai sholat subuh, sampai masjid pulang, tak malingin di situ. Curahno maling ke tetangga, jangan. Kawekno nasi goreng. Sampai diberi nasi goreng sama Pak Yai, terus dituturi. Kon laopo nyolo. Berhenti ya. Terus itu air. Dadi tobat Pak. Maling. Dadi tobat. Jadi kain yang sudah dibungkus, barang-barang berharganya ndak jadi, baleno mana? Jadi dalan tobat ada Allah. Lah ya itu saking tidak kepingin suudon, bahkan nang maling pun husnudon, masya Allah. Ini makomnya sudah berbeda. Makomnya sudah beda. Kalau makom kita, yo petil melayang. Dia petil itu kepalanya. Ya, jadi husnudon sampai kemaling husnudon. Ya Allah, cerita susah untuk cari makan, keluarga cerita. Malingil disangoni, coba sama Pak Yai itu. Sudah dapat sarapan disangoni, dinasehati, didoain, dadi dalan taubat. Berhenti jadi maling, berhenti jadi maling, terus taubat. Masya Allah. Ini akibat dari kebaikannya Pak Yai tadi. Ihtarisu minan nas bisu'idzan. Jadi dia itu tidak pernah suudon, ya, tidak pernah suudon, tidak pernah. Suudon tidak pernah. Dia selalu husnudzan, selalu positive thinking. Masih ngadepi sapa wae. Husnudzan, ya Allah. Puncaknya husnudzan pada maling. Itu yang kita tidak mampu. Bawahnya tadi rawahu Ahmad wal Baihaqi. Rawahu Imam Ahmad wal Baihaqi. Bawahnya dari Jabir, dari sahabat Jabir. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsya ma khasyitu ala ummati. Apa ahsya? Yang lebih aku takuti, ma khasyitu ala ummati, yang akan menimpa umatku.
Yang lebih aku takuti yang akan menimpa umatku, satu, kibarul batni, gede weteng. Ya, gede weteng, besar perut. Itu ternyata ditakutin oleh Rasulullah. Ya, jadi berupaya sekarang ya, bagaimana tidak besar perut. Karena Nabi khawatir, Rasulullah khawatir, Rasulullah takut menimpa umatnya, satu, kibarul batni, gede weteng. Sing gede-gede niki ternyata gampang ya untuk ngobatin perut buncit itu gampang. Istiqomah kalau mandi pagi itu ya, dikurap apa itu bawang putih atau apa minyak, diginikan terus sampai mengkilap itu, terus dijeding, dikepuk-kepuk sedikit, memalukan gitu. Ya, aduh. Jadi ternyata begitu caranya ya. Jadi akhsha ma khashitu ala ummati, yang aku takuti akan menimpa umatku. Yang pertama, kibarul batni, umatku yang gede wetengi. Tidak. Kenapa Nabi kok takut? Kenapa Nabi kok khawatir? Ya pastinya jelek. Ya, dampak negatif. Ya berusaha sikpek apa? Yang kedua, wa mudawamatun naumi, suka turu. Ini yang ditakuti Nabi, umatnya menimpa umatku gede wetenge terus doyan turu. Lah ini doyan turu ada di pondok, tidur dari pagi bangun pagi lagi. Ini tidur apa mati ini? Ya Allah. Jadi itu yang ditakuti Nabi itu doyan turu. Uang itu secukupnya, istirahat itu secukupnya saja. Jangan doyan turu. Kadang turu gak roh wayah. Wayah kerja turu, wayah turu kerja. Loh, itu gak disiplin. Wayah mandi mangan, wayah mangan mandi. Ini tidak harisun ala waktu, tidak bisa memanage waktu dengan benar, tidak baik. Ya ini yang dikhawatirkan Nabi itu ya wa mudawamatun naumi. Kenapa? Karena tidur itu 11-12 dengan mati. Tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu ibarat mati. Kembangi turu itu ya kembangi mati ya tidur. Jadi an-naumu kal maut. Jadi turu itu koyok mati. Kita bisa melihat doanya bangun tidur itu. Cuman baca artinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, kan? Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah dimatikan sejenak. Berarti turu itu mati, Pak. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya dikembalikan. Berarti lah kakian turu, berarti kakian latihan
mati. Kenapa orang itu mau tidur kok disuruh doa Allah bismikallahumma ahya wa bismika amut. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillah, tidur. Khawatir tidurnya kebablasan. Ndak tangi-tangi. Tidur kebablasan. Mati. Kayak yang sering saya ceritakan. Dulu di Jember, guru saya izin ke istrinya, mau tidur dulu, maghrib habis nonton biyen warta berita dalam berita dunia dalam berita TVRI dulu itu. Zaman dulu saya masih SMA. Isi nih berita. Gak kuat matanya, bilang ke istrinya, Bu, aku tak tidur dulu ya. Engkau bengi, tolong gugan, aku durung sholat isya. Nggih Pak, hari maghrib deh. Padahal hampir isya, gak kuat tidur. Jam 12 dibangunkan, Pak, bangun sholat isya. Gak semaur. Digugah maneh, Pak, bangun Pak, sholat isya. Gak semaur. Ketiga kalinya curiga istrinya. Pegang dadanya kok wis gak bukal-bukal. Tidak bergerak. Dadanya gak deg-deg. Petengi gak bergerak, tangannya diginikan, nadinya wis gak ono. Sejak itulah jam 12 itu menjerit, nangis, celuk-celuk tonggo. Tetangganya baru saja tidur, bangun lagi. Ada apa Bu? Ini Bapak. Seto. Jadi apa tadi? Pamit turu, tapi turu selama. Ya Allah. Jadi paginya saya takziah, sempat saya ngantar ke kuburnya. Karena susu keluarnya mayit dari masjid itu, wis gak sandalan wis wakeh uang. Jadi nang kuburan ndak sandalan, wis kena beling luka. Healing saya. Ya ini cerita pamit tidur tapi tak bangun-bangun. Makanya disunahkan mau tidur itu baca syahadat dulu. Kalau mau tidur baca syahadat, khawatir ya, atau duduk dulu. Mau tidur itu wudhu dulu. Ya baca doa. Jangan lupa syahadat. Kenapa? Khawatir bablas. Kalau bablas sudah baca syahadat dalam keadaan suci, surga baginya. Ya, surga. Karena kalimat yang terakhir dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tidur mati. Berarti kalimat yang terakhir dia ucapkan kalimat syahadat. Surga baginya. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Siapa yang berucap di akhir pengucapannya, di penghujung ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, maka dia sebagai penghuni surga. Kayak orang operasi itu Pak. Saya ngalami soalnya. Dibius total. Ya. Lah itu dokternya bilang, monggo doa dulu, jangan lupa syahadat. Waduh, ini kok medeni ini.
Ya tak turuti ae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dibius hilang. Soalnya kalau kata-kata bius, ya orang dibius itu kerja jantung itu melemah, Pak. Kerja pompanya paru-paru, jantung itu melemah. Bukelbuannya itu melemah. Denyutnya itu melemah. Lah ini kalau biusnya terlalu melampaui dosis misalnya, ini melemah, mandek. Nah ini bablas namanya. Bablas. Bius lokal gak kuat. Saya operasi kaki, mau dicopot apa ini? Kuku, kemudian dioperasi cantengannya itu. Disentuh tangan aja sakitnya ke ubun-ubun. Lah itu ditusuk jarum, Pak. Bayangkan. Cek tak bayangno. Waduh, aku sing bengok. Ya Allah, disentuh tangan aja sakitnya luar biasa. Lah itu ditusuk jarum, Pak. Jadi pojok niki ditusuk, sing lorong iki ditusuk. Untuk nyuntik apa? Bius. Lah ngono lho sik krasa, Pak. 4 suntik itu krasa sehat. Ngudek-ngudek sing cantengen itu. Sik krasa banget. Akhirnya ditambah tusuk kelima. Gimana, Pak? Masih krasa? Nggih, luwara. Tusuk maneh ke-6. Gimana, Pak? Tasik sakit. Akhirnya sampai disuntik ping 7. 7 kali suntikan 1 jempol ini. Ngono sik krasa. Ya Allah, saking nemene, saking sakitnya. Ya Allah. Untungnya, ini untungnya ya, sebagai orang beriman, ya, kata Nabi di setiap sakit kena duri itu rontok dosanya. Nah ini ping 7 saya disuntik itu. Kadek 1 suntikan 10 dosa. Suntik mana 10 dosa. 70 disuntik. Ya Allah. Masya Allah. Wis pokoke ojo loro-loro. Ora enak. Gak usah loro-loro. Itu ya, tong 2 telur. Yang keempat, yang ketiga wal kasalu. Saya juga takut menimpa umatku males, pemalas. Wal kasalu, males. Itu yang ditakuti Nabi ya. Lalu yang keempat wadhaful yaqin. Lemah yakin, lemah iman. Naudzubillah, jangan sampai lemah iman. Ya, sekarang ini lemah imron juga. Lemah iman. Ya Allah, ya Allah. Di Quran itu di'afa, kata-kata saya, jangan pernah meninggalkan generasi yang di'afa, lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, lemah segalanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat. Mohon maaf, terima kasih. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepot kulo namira mun bade selopon anyone sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.